Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada pertemuan kedua pada materi matematika peminatan, kita akan belajar kembali tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Karena pada semester ini kita hanya membahas tentang turunan fungsi trigonometri, maka kita cukup santai saja ya. Sekarang kita masih mengulang kembali apa yang dimaksud dengan turunan fungsi trigonometri dan bagaimana menentukan turunan fungsi-fungsi tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Semoga kalian masih ingat ya. Untuk turunan fungsi dasar-dasar tersebut, ini yang ada di sebelah kanan. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin, turunan tangen adalah sekant kuadrat, dan seterusnya. Mungkin juga ada kemarin itu turunan sudut berbentuk AX plus B. Maka perbedaannya, turunannya tinggal dikalikan A itu dari mana? Turunan dari AX plus B itu sendiri ya. Dan tentunya kalian juga harus mengingat sifat-sifat dari turunan, misalnya saja turunan penjumlahan atau pengurangan, turunan bentuk kali, turunan bentuk pembagian, dan yang mungkin sering ditemui di latihan soal itu turunan yang berbentuk pangkat yang dikenal dengan aturan rantai. Baiklah, karena fokus materi kita pada pertemuan ini adalah latihan soal, ya di sini akan dibahas beberapa soal, kurang lebih 8 soal. Ini hanya mengingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kalau tidak salah Kamis yang lalu, 2 minggu yang lalu ya. Ini ya, menentukan turunan fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama ini masih yang sangat gampang. Tentukan turunan dari fx sama dengan cos 2x. Turunan dari fungsi cos apa? Negatif sin ya. Tapi karena di sini ada 2x plus 5, maka harus kita kalikan dengan turunan 2x plus 5. Turunan 2x plus 5 berapa? Turunannya adalah 2 ya. Sehingga f aksen x sama dengan negatif 2 dikali sin 2x plus 5. Tanda negatif di sini dapat dari mana? Ya turunan cos tadi itu ya, kan turunan cos adalah negatif sin ya. Negatif 2 di sini adalah turunan dari 2x plus 5. Paham? Insya Allah paham. Lalu contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan sin 2x ditambah 2 sin x dikurangi x sin 2 ditambah sin 2. Nah, di sini sama-sama ada sin ya, dan ada angka 2. Cuma di sini mengecoh saja, perbedaannya apa? Sin 2x, turunan dari sin apa? Turunan dari sin adalah cos lah, karena di sini 2x, maka harus dikalikan dengan 2. Untuk selanjutnya 2 sin x. 2 di sini bukan menjadi koefisien x, tapi sebagai koefisien dari sin x. Sin x turunannya cos x, maka 2 sin x turunannya adalah 2 cos x dikurangi x sin x. X di sini koefisien dari x siapa? Sin 2 ya. Tapi di sini menuliskannya adalah x sin 2, bukan sin 2 x, biar tidak sama dengan suku yang pertama. Sedangkan sin 2 sendiri itu tidak memuat variabel. Di sini adalah konstanta, maka turunannya nanti adalah 0. Kita cek jawabannya. F aksen x adalah 2 cos 2x ditambah 2 cos x dikurangi sin 2. Jika masih bingung, 2 di sini turunan dari 2x, cos 2x turunan dari sin ya.
2 sin X, di sini 2 cos X. Ingat ini bedanya di sini cos 2X, sedangkan suku kedua adalah cos X. Turunan dari X sin 2 sama seperti turunan AX, maka turunan AX itu adalah A. Sin 2X, tapi X-nya di sini sebagai variabel yang berdiri sendiri ya, maka turunannya adalah sin 2. Suku terakhir sin 2 turunannya adalah 0. Paham? Insya Allah paham. Lanjut berikutnya, tentukan turunan dari 1/4 cos X. Turunan dari cos adalah negatif sin lah. Karena di sini ada 4x, maka harus dikali turunan dari 4x itu sendiri. Apa turunan dari 4x? 4 ya. Ini di sini 1/4 karena memang koefisien dari soal ya. 4 di sini turunan dari 4x, negatif sin 4x itu turunan dari cos 4x. Kalau kita sederhanakan maka diperoleh 1/4 dikali 4 dikali negatif sin 4x sama dengan negatif sin 4x. Lanjut soal keempat, tentukan turunan dari akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x. Karena di sini masih berbentuk akar, kita ubah dulu. Soal tersebut bisa diubah dengan bentuk yang ekuivalen, yakni sin pangkat 2/3 dari 3x. Nah, untuk menentukan turunan ini, ingat lagi cara menentukan turunan berbentuk pangkat, yakni menggunakan aturan rantai. Apa dulu yang harus kita lakukan? 2/3 ini kan ya, 2/3, nah, pangkatnya harus dikurangi 1. 2/3 dikurangi 1 atau 3/3 sama dengan negatif 1/3. Nah, turunan dari sin apa? Cos 3x. Turunan dari 3x itu adalah 3. Nah, ini yang disebut dengan aturan rantai. 2/3 dikali 3 itu nanti sisanya adalah 2 ya. 2 dikali sin negatif 1/3 3x cos 3x. Nah, misalnya kita ubah dalam bentuk pangkat positif, maka persamaan tersebut menjadi 2 cos 3x per sin pangkat 1/3 3x. Atau apabila kita ubah dalam bentuk akar, maka akan diperoleh ini 2 cos 3x per akar pangkat 3 sin 3x. Paham? Insya Allah paham. Kuncinya kita ubah dulu bentuk akar menjadi bentuk pangkat ya. Soal berikutnya, tentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 3 2x min 4. Soal seperti ini akan sering kalian temui. Jadi harus paham betul bagaimana menentukan turunan bentuk pangkat ya. Aturan rantai diingat-ingat. Jawabannya Y sama dengan sin 3x lah. 3 kalau kita turunkan berarti 3 dikali sin pangkatnya dikurangi 1, sisa 2 ya. Sin pangkat 2 2x min 4. Turunan dari sin adalah cos 2x min 4. Turunan dari 2x min 4 adalah 2. Saya ulang, 3 di sini. Yang pertama adalah pangkat pada soal ya. Kenapa sisa 2 pangkatnya? Nah, karena dikurangi 1, aturan dari turunan. Cos di sini hasil dari turunan sinus. Sedangkan 2 yang terakhir itu adalah turunan dari 2x dikurangi 4. Kalau kita sederhanakan, maka akan diperoleh 6 sin kuadrat 2x min 4 dikali cos 2x min 4. Atau mungkin bisa jadi di option jawaban itu dimulai dari cos dulu penulisannya, sehingga diperoleh 6 dikali cos 2x min 4 sin kuadrat 2x min 4. Bisa jadi ada opsi jawaban lain yang buat soal tidak mau bentuk jawaban yang seperti ini, dengan cara menyederhanakan dalam bentuk identitas trigonometri ya. Ini saya tulis ulang hasil dari turunannya. Sama seperti baris pertama tadi ya, 3 sin kuadrat cos 2. Nah, bentuk ini bisa ditulis menjadi 3 dikali 2 sin 2x. Lah, sinnya kita sederhanakan. Sin kuadrat 2x min 4
diubah menjadi perkalian sin 2x min 4, sin 2x min 4 ya yang di belakang. Apa sih tujuannya? Ini kita perlu mengingat bentuk identitas trigonometri bahwa sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A, sehingga 2 sin 2x min 4 dikali cos 2x min 4 ini bisa disederhanakan menjadi bentuk ini yang bawah, sin 2 dikali 2x min 4. Ya, dari mana? Dari ini identitas trigonometri yang di kotak merah itu. Sehingga jika kita sederhanakan, hasilnya adalah 3 sin 4x min 8 dikali sin 2x min 4. Nah, bisa jadi nanti opsi jawaban jika soalnya berupa pilihan ganda adalah seperti bentuk yang paling ini, baris paling bawah ya. Paham? Semoga paham. Jika belum paham bisa di ini lagi ya, di reply nanti. Soal berikutnya lah, ini ada soal pilihan ganda. Turunan pertama fungsi fx sama dengan sin kuadrat 8x dikurangi 2pi adalah titik-titik. Ini soal pilihan ganda dari A sampai D. Kalau kita perhatikan di sini ada opsi jawaban 16x dikurangi 4pi ya, dari C sampai E. Maka bisa jadi nanti jawabannya disederhanakan dengan menggunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat 8x min 2, maka turunannya adalah 2 sin 8x cos 8x min 2pi dikali 8. Masih bingung dari mana? 2 di sini dari pangkat pada soal ya. Sin 8x dikurangi 2pi, pangkatnya sisa 1, karena aturan turunan pangkat dikurangi 1 ya. Lalu cos 8x min 2pi itu dari mana? Turunan dari sin ya. Turunan sin 8x min 2pi itu adalah cos 8x min 2pi. Sedangkan 8 ini dari mana kira-kira? Turunan dari 8x min 2pi ya. Tidak perlu bingung karena di sini ada 2pi ya. Pi di sini adalah suatu bilangan. Bentuk di atas ini 3 suku yang pertama 2 sin 8x min 2pi dikali cos 8x min 2pi bisa disederhanakan dengan menggunakan identitas trigonometri sama dengan sin 2 dikali 8x min 2pi dikali 8. 8 itu kan hasil yang tadi itu. Sama dengan 8 dikali sin 16x min 4pi ya. 16x min 4pi dari mana? Dari ini, sin 2 dikali 8x min 2pi ya. Ternyata opsi jawaban yang di sini yang dimaksud memang harus disederhanakan menggunakan identitas trigonometri. Jawabannya adalah yang D. Jika kita menggunakan opsi yang ini 2 sin 8, maka di opsi jawaban tidak ada ya. Karena di sini ada sin cos, sedangkan di opsinya hanya ada satu perbandingan trigonometri. Di sini hanya ada sin saja ya. Ingat-ingat sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Lanjut ya. Soal nomor 7. Nah, di sini juga ada soal pilihan ganda. Contohnya di sini cos kuadrat 3x plus 6. Turunannya adalah ini 2 dari pangkat cos 3x plus 6 dikurangi 1 ya, pangkatnya sisa 1. Turunan dari cos adalah negatif sin ya, negatif sin 3x plus 6. Sedangkan 3 yang paling akhir itu turunan dari 3x plus 6. Paham? Insyaallah paham. Di sini di opsi jawaban juga semuanya 6x plus 12, maka pasti diminta disederhanakan dengan menggunakan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, ini bentuk di atas sama saja bentuknya dengan negatif sin 2 3x plus 6 dikali 3, karena 2 cos 3x plus 6 sin 3x plus 6 sudah disederhanakan menjadi sin 2 dikali 3x plus 6. Ini ya tanda negatifnya. Maka akan diperoleh hasil negatif 3 sin 6x plus 12. Paham ya? Insyaallah paham. Jawabannya adalah B. Soal terakhir ini. Turunan pertama dari 3x kuadrat dikurangi 5 dikali cos x adalah
Ingat, ini bentuk perkalian. Bentuk perkalian itu berarti nanti menggunakan F aksen sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U ya. Di sini yang sebagai U adalah 3i kuadrat dikurangi 5, sedangkan sebagai V adalah cos X. U aksen turunan dari 3i kuadrat dikurangi 5 berapa? 6x ya, V dikali cos X. V aksen turunan dari cos X adalah negatif sin X, sehingga diperoleh hasil dari turunannya adalah 6x dikali cos X ditambah V aksen negatif sin X dikali U 3x kuadrat dikurangi 5. Diperoleh hasil 6x cos X dikurangi 3x kuadrat min 5 sin X. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ya. Dan sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah yang E. Masih bingung? Insya Allah tidak. Semoga tidak bingung ya. Dari pembahasan 8 soal tadi, silahkan kalian kerjakan ini. Di sini ada 4 soal, tapi 3 soal yang lain beranak ya. Insya Allah untuk soal pertama dan kedua ini gampang. Ketiga tinggal menggunakan aturan rantai. Boleh disederhanakan nanti jawabannya dengan menggunakan identitas trigonometri. Yang keempat, ini turunan berbentuk perkalian. Semoga kalian diberi pemahaman walaupun penjelasannya sangat singkat. Tidak apa-apa ya, sedikit tapi bermanfaat dan paham. Jika belum paham silahkan di-replay lagi untuk videonya. Di pertemuan ketiga, insya Allah kita akan membahas tentang aplikasi dari turunan fungsi trigonometri ya. Sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.